Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulai dengan baca suratul Fatihah untuk Rasulullah, keluarga, sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah, dan wabil khusus ila hadrati Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, juga untuk guru-guru kita semua, para pejuang Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari beserta santri dan kiai-kiai, ulama-ulama yang mendukung perjuangan beliau, serta untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan beliau-beliau semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai Allah, disayang Allah, dan keberkahannya juga semakin bertambah sehingga kita semua juga memperoleh keberkahan tersebut. La hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kita lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah. At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilah wa tahalli bi kulli fadhilah. Kemarin sampai situ. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah. Fahiya at-tariqul ladzi man salakahu tada. Fahiya, maka adapun takwa tersebut, at-tariqu itu adalah jalan, alladzi man salakahu, yaitu siapapun orangnya, salakahu, yang meniti jalan tersebut, maka maka ihtada, memperoleh petunjuk. Jadi takwa itu siapapun orangnya yang kemudian meniti jalan tersebut memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, takwa itu juga wal urwatul wuthqa. Takwa itu adalah tambang al urwah al wuthqa, yang kuat. Jadi tali tambang yang kuat. Allati manistamsaka biha naja. Allati man istamsaka, yang siapapun orangnya, istamsaka, berpegang, ya, berpegangan. Kalau tali itu kita pegangan itu, biha, dengan tambang tersebut, tali tersebut, maka naja, selamat. Jadi takwa itu siapapun orangnya, takwa itu seperti jalan, siapapun orangnya yang kemudian mengikuti jalan itu memperoleh petunjuk. Takwa itu ibarat tali tambang yang kuat, siapapun orang yang berpegangan, ya, berpegang teguh pada tali tersebut, maka menjadi selamat. Wa asbabuha katsiratun. Wa asbabuha, dan adapun sebab-sebabnya takwa, katsiratun, itu banyak. Jadi apa yang kemudian menyebabkan menjadi takwa? Jadi siapapun orangnya yang kemudian memiliki di antara hal-hal yang akan disebutkan oleh musannif ini, inilah menjadi penyebab untuk menjadikan orang-orang yang ada pada lingkaran ini menjadi takwa. Apa itu? Katanya banyak. Minha di antara katsiroh tersebut, ayyulahidhul insanu annahu abdun dzalilun. Ayyulahidho, yaitu apabila ketika seseorang memandang, ayyulahidho, yaitu cara pandang, al insanu, seseorang,
cara pandang seseorang seperti apa? Annahu, sesungguhnya dia, insan tersebut, abdun dzalilun. Abdun itu adalah sebagai hamba Allah, hambanya dzalilun, yang hina. Jadi cara yang pertama yaitu kalau ada seorang hamba manusia merasa dirinya hina di hadapan Allah. Di hadapan Allah ya. Ayyulahidhul insanu annahu abdun dzalilun. Hamba ini hamba Allah, Abdullah, dzalilun, yang hina. Jadi merasa hina di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Bukan merasa hina supaya dipandang manusia juga. Kadang-kadang ada orang juga yang saya ini siapa sih gitu ya. Tujuannya apa? Ya kalau merasa dzalil di hadapan Allah, itu akhirnya merasa kecil, merasa lemah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perasaan-perasaan lemah, perasaan hina di hadapan Allah, perasaan butuh kepada Allah, itu yang kemudian menjadi penyebab dia menjadi muttaqin. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Dan wa anna rabbahu, dan sesungguhnya Robnya insan tadi ya, Robnya insan, qawiyyun itu kuat ya. Azizun kuat dan mulia. Jadi kuat dan kekuatannya ini menggambarkan kekuatan yang memuliakan. Jadi sebab yang kedua itu ketika ada seorang manusia, individu, seorang hamba al-insan ya, kemudian mempunyai keyakinan bahwa Rob, Tuhannya ini adalah zat yang maha kuat dan maha mulia. Memandang dirinya hina, Allahnya mulia. Memandang dirinya lemah, Allahnya kuat. Memandang dirinya membutuhkan, Allah zat yang maha pemberi. Nah ini, jadi kalau seperti ini, nah ini menjadi penyebab orang tersebut menjadi muttaqin. Nah, apa dampaknya ketika seseorang merasa dirinya hina, ya, dirinya lemah sebagai hamba yang sangat butuh? Nah, di sisi lain dia memandang bahwa Allah itu zat yang maha mulia, zat yang maha kuat, maha segala-galanya, maha beri dan lain sebagainya. Apa dampaknya? Maka orang-orang yang punya pertimbangan seperti ini, pemikiran seperti ini, keyakinan seperti ini, maka wala yang bagi lidzalili ayyasiyal aziza li'anna nasiyatahu biyadi. Wala yang bagi, maka tidak patut lidzalili, bagi hamba yang hina tersebut, abdun dzalil ya, dia hina, lemah, butuh gitu. Nggak patut. Apa yang nggak patut? Ayyasiyal aziza. Apa yang nggak patut? Jika seandainya melakukan kemaksiatan ayyasiya ini, kalau ada fiil mudhari, kemudian ada an, ini kan kalau dalam bahasa Indonesia itu sudah menjadi kata benda yang kata benda itu ada yang konkret dan abstrak. Ini jadi kata benda abstrak. Jadi maka tidak patut bagi seorang yang hina tadi
menjadi pemaksiat, atau karena apa? Melakukan kemaksiatan. Maksiat itu apa? Melakukan penentangan. Menentang siapa? Al-Aziza, zat yang maha mulia, yang segala-galanya ya, Al-Aziz. Kenapa begitu? Li'anna nasiyatahu, maka sesungguhnya nasibnya. Nasiyah itu kadang-kadang ada yang dimaknai apa? Ubun-ubun itu ya bagian dari, ini menggambarkan kalau istilahnya apa itu ya, ujungnya. Hal yang paling pangkal itu, bahwa sesungguhnya pangkalnya abdun tadi, pangkalnya insan tadi, ya istilahnya apa, kalau manusia itu ya nasib atau apa, masa depan gitu ya. Biadihi itu ada dalam genggamannya. Jadi masa depannya itu, kenapa kok nggak patut untuk melakukan penentangan, melakukan kemaksiatan? Karena apa? Di anna nasiyatahu biyadi, karena ubun-ubunnya aja dalam genggaman Allah. Karena sesungguhnya nasibnya insan tadi itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kemudian seseorang merasa seperti itu, bahwa dia merasa hina di hadapan Allah, dia merasa butuh Allah, dia merasa sangat lemah di hadapan Allah, kemudian di sisi lain dia memandang Allah itu zat yang maha luar biasa, maha segala-galanya, dan lain sebagainya, maka kemudian ada impact, ada dampak. Kayak dampaknya ada, dia nggak berani melakukan penentangan, nggak berani maksiat. Karena apa? Merasa ya bagaimana melakukan kemaksiatan orang masa depannya. Ini yang sekarang, 1 menit ke depan ya, bahkan sesaat ke depan, itu pun dia tidak tahu, ada dalam genggaman Allah. Jadi kalau Allah sudah punya mau, apapun kemauan Allah itu ya yang terlaksana. Ana urid wa antumul muridun wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, punya kemauan, kalian pun punya keinginan, punya kemauan, tapi wallahu yaf'alu ma yurid, keinginan, kehendak ya, iradat Allah itulah yang akan terrealisasi. Sampai sini insya Allah kita lanjutkan. Nanti mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering menggunakan istilah i'anah, ma'unah itu ya, saya tidak menggunakan istilah inayah ya. Dan sering ada yang menggunakan inayah, ya boleh-boleh saja. Inayah itu perhatian Allah. Saya lebih senang menggunakan istilah ma'unah atau i'anah, itu pertolongan Allah. Jadi atas pertolongan itu kalimatnya i'anah, atau kalau pertolongannya ma'unah. Mudah-mudahan kita dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.